Kisah ini terjadi sekitaran tahun 70 atau 80-an, kalau saya tidak salah ingat. Karena memang kisah ini diceritakan kembali oleh orang-orang tua yang tinggal di sekitaran Jalan Panglima Batur. Jadi pada waktu itu, Jalan Panglima Batur belum seperti sekarang. Masih sangat sepi, dan banyak pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan. Jadi pada waktu itu kalau sudah memasuki waktu malam hari, keadaan benar-benar sepi dan suasananya berubah menjadi sangat menyeramkan. Kisah yang benar-benar masih saya ingat dan terjadi di sana adalah kisah seorang bapak yang pulang kerja sekitar pukul 1 dini hari. Kebetulan rumah beliau memang berada di Jalan Panglima Batur. Jadi sudah biasa untuk pergi dan pulangnya melewati jalan tersebut. Dan tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai pada malam itu terjadi sebuah kejadian yang benar-benar menyeramkan. Malam itu suasana benar-benar berbeda. Angin yang tiba-tiba datang dan keadaan berubah menjadi sangat aneh. Ketika memasuki simpang Gajah Mada, ia melihat seorang pria duduk lesu di jembatan kayu pada zaman dahulu. Lalu ia menyapa, memanggil dengan suara pelan. "Pak, ada apa?" katanya. Tapi ia tidak dihiraukan. Lalu ia mendekati lagi, sampai kira-kira jarak ia dengan bapak itu sekitar 1 meter kurang lebih, dan memberanikan diri untuk menyapa kembali. "Pak, ada apa?" katanya. Tiba-tiba bapak itu menoleh dan memperlihatkan wajah yang datar tanpa ekspresi. Lalu tiba-tiba dia memegang kepalanya dan melepaskannya dari tubuhnya sambil tertawa. Seketika itu juga bapak yang menyapa tadi berlari dan berteriak kencang meninggalkan sosok tersebut. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau saya atau teman-teman yang mengalami kejadian ini. Jalan Murjani 1 sekitar tahun 90-an memang sering terjadi penampakan dan gangguan kepada orang-orang yang melintas di sana pada malam hari. Sampai-sampai pada waktu malam orang-orang sangat takut untuk melintas di sana. Kebetulan rumah saya dulu juga terletak di sekitaran Jalan Murjani 1 pada waktu itu. Jadi pernah ada cerita yang dialami langsung oleh kakek saya. Pada waktu itu beliau datang dari Tanjung Batu dengan menggunakan kapal dan sampai di Tanjung Redep sekitar pukul 2 dini hari. Dari pelabuhan menuju rumah, beliau hanya berjalan kaki. Tepat memasuki kawasan Murjani 1, tiba-tiba beliau mendengar suara seperti orang tertawa sayup-sayup di kejauhan. Tanpa ambil pusing, beliau tetap berjalan. Dan akhirnya, tepat di depan tribun lapangan sepak bola Batiwakal, beliau melihat sosok perempuan dengan baju serba putih dan rambut yang terurai panjang menutup wajahnya, lalu tertawa kembali. Beliau sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, tapi tetap melanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Dan satu lagi kisah yang paling menghebohkan pada tahun-tahun 90-an dulu ialah ada seorang bapak-bapak yang melintas pukul 9 malam.
Kalau dilihat waktunya, mungkin tidak terlalu malam. Ia menggunakan sebuah sepeda, dan tepat di depan tribun lapangan bola, sepedanya tiba-tiba menjadi berat, seperti ada sesuatu yang ikut. Tanpa rasa takut dan memberanikan diri, ia pun menoleh perlahan-lahan ke belakang sepeda ke arah boncengan. Dan ternyata ada satu sosok perempuan sudah ikut di sepedanya, lalu tertawa kembali dengan lengkingnya. Itu benar-benar menyeramkan menurut saya. Kisah ini terjadi di sebuah jembatan yang pasti teman-teman Hikmal yang tinggal di seputaran Kabupaten Berau pasti sudah mengetahui, yaitu jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redep dan Gunung Tabur. Entah ada apa dengan jembatan ini, hingga banyak sekali kasus bunuh diri terjadi dengan cara melompat dari atas jembatan. Tapi kali ini saya tidak akan bercerita tentang itu. Cerita kali ini sebenarnya dari sahabat Hikmal juga, dan kebetulan saya juga menyaksikan kejadian tersebut. Jadi tepat pukul 11 malam, kawan saya akan pergi ke Tanjung Redep dari arah Gunung Tabur. Tepat pukul 11:10, ia akhirnya sampai di jembatan ini. Suasana tiba-tiba berubah, tidak seperti biasanya, dan kondisi alam juga agak aneh. Seperti ada angin yang mengelilingi jembatan. Masih berpikir positif, kawan saya tetap melanjutkan perjalanan dan akhirnya keluar dari jembatan dan sampai di tempat saya dan kawan-kawan lain berada. Ia tidak bercerita apa-apa karena memang sudah sering melintas di jembatan pada malam hari. Kami pun mengobrol seperti biasa, tapi ada satu kawan saya yang tiba-tiba kelihatan agak aneh dan menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Kami lalu bertanya, tapi ia tidak menghiraukan, walaupun ia sebenarnya menatap kami dengan tatapan yang aneh. Ternyata malam itu ia kesurupan. Dengan tiba-tiba tertawa, dia berdiri dengan kaku, dan tangan di depan dada terlipat. Keadaannya persis seperti pocong yang sedang berdiri. Kami pun tersentak dan memberanikan diri bertanya, "Kamu siapa?" Dengan nada pelan dan sedikit mendesah, dia menjawab bahwa dia adalah sosok dari jembatan tersebut. Kami pun kaget. Dia menjelaskan bahwa kawan saya yang melintas di jembatan tadi tidak membunyikan klakson kendaraan. Katanya dia marah, akhirnya mengikuti kawan saya tadi. Dia datang cuma ingin memberitahu bahwa kalau melintas di jembatan, khususnya pada malam hari, harus membunyikan klakson kendaraan, seolah izin atau apapun itu. Setelah menyampaikan hal itu, tiba-tiba teman saya sadar dan bingung apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi sampai sekarang terus terang, saya tidak pernah melakukan hal itu tiap kali melintas di jembatan, baik pada malam hari ataupun siang hari. Cerita ini adalah tentang jalan yang sering terjadi kecelakaan dan sering dikaitkan oleh warga sekitar dengan beberapa pemakaman yang tepat berada persis di seberang jalan. Pernah ada kejadian sebuah mobil tiba-tiba berjalan lurus dari arah Bukit Maritam
dan langsung menabrak beberapa pemakaman yang berada di sebelah jalan. Untungnya supir tidak terluka parah, hanya luka kecil. Ada juga kejadian dari sahabat Hikmal yang menceritakan kisahnya, dan kita angkat untuk teman-teman Hikmal semua. Jadi pada waktu itu ia bersama saudaranya pergi ke arah Teluk Bayur untuk bertemu dengan keluarga yang ada di sana. Setelah berbincang-bincang dan tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5.30 sore. Akhirnya mereka pun pamit untuk pulang. Tepat pukul 5.40, mereka berdua melintas di sekitar jalan Pulau Sambit tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka berdua asik mengobrol, tertawa dan sebagainya. Tapi, anehnya ketika memasuki kawasan jalan ini, mereka tiba-tiba terdiam, seolah-olah kehilangan fokus. Tiba-tiba motor mereka berdua menabrak sebuah motor yang dikemudikan seorang ibu dan anaknya. Ketika tersadar, mereka sudah terbaring tepat di areal pemakaman tersebut. Untungnya tidak ada luka serius. Akhirnya urusan kecelakaan pun diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Mereka juga sempat bingung sebenarnya apa yang terjadi. Saling bercerita, kawan saya dan mengemudi kendaraan berkata, tiba-tiba kehilangan fokus dan tidak bisa melihat apa-apa. Sepersekian detik sebelum kecelakaan, ia tiba-tiba melihat sosok perempuan tengah berdiri di atas pemakaman di bawah pohon yang paling besar. Dan akhirnya kecelakaan pun tidak terelakkan. Percaya atau tidak, memang inilah kenyataan yang mereka alami, dan saya kisahkan untuk teman-teman semua.